Selamat sore dan kembali lagi di Tristofani Official. Pada kali ini kita akan membahas praktikum S1 dari kelas Elektronika B dengan judul Pengenalan Alat Ukur dan Komponen. Dipersembahkan oleh saya, Tristofani Agasta, NRP 01111940000094 dari kelompok 1 dengan aslabnya yaitu Mbak Natasha Veronica. Kemudian sectionnya saya bagi jadi 4, yaitu pertama pendahuluan dengan abstrak dan latar belakang kenapa sih kita melakukan praktikum ini, kemudian metodologi yaitu rumus dan teori yang digunakan dalam percobaan, kemudian ada hasil dan pembahasan tentang percobaan, hasilnya nih seperti apa, kemudian ada analisis datanya, kemudian yang terakhir ada kesimpulan, poin atau hikmah yang kita ambil dari praktikum ini yang penting itu apa. Kemudian abstrak kita mulai, yaitu judulnya pengenalan alat ukur dan komponen. Kemudian ada objek yang diamati, yaitu percobaan ini dipasang tegangan 3 volt dan 6 volt. Kemudian ada resistor R1 nya nilainya 98 ohm, 56 ohm, 32 ohm, 33 ohm, 100 ohm. Dan kemudian ada resistor R2 bernilai 46 ohm, 67 ohm, 55 ohm, 34 ohm sampai 40 ohm. Dan tujuannya itu analisis simpul dan analisis jaringan, yaitu kita mau mencoba nih alat ukurnya ini seperti apa dan dia ini apakah ada errornya atau tidak. Kemudian kita melalui simulasi dan perhitungan. Prinsipnya kita pakai hukum Kirchhoff dan hukum tegangan Kirchhoff. Nah, kemudian pendahuluan. Mengapa kita melakukan praktikum ini sih? Jadi kita itu melakukan praktikum ini itu karena bisa kita lihat di gambar ini ada dua jenis mekatronika. Nah, kebetulan saya mempelajari mekatronika di kampus di Bawara Tokyo, itu ternyata sangat memerlukan rangkaian pengetahuan tentang rangkaian listrik. Bagaimana cara kita mengukur arus dan tegangan yang mana akan menggerakkan robot-robot ini. Kemudian masuk saja dasar teori 1 ada arus listrik, kayak konsep ini kan listriknya mengalir. Kalau secara konvensional dari arus kutub positif ke negatif. Tapi sebenarnya yang mengalir itu kan elektron, harusnya dari negatif ke positif. Nah, jadi di sini rumusnya itu kan I sama dengan dq dt. Dq-nya itu adalah muatan persatuan waktu di sini. Elemen muatan dibagi interval waktu dt. Jadi kalau kita integralkan nih, berarti nanti berintegralkannya berdasarkan selang waktunya berapa sampai berapa. Nah, itu dari buku Haliday-Resnick Fundamental of Physics halaman 746. Kemudian ada tegangan nih. Tegangan itu apa sih? Jadi jika ada beda potensial 2 titik F dan I dalam medan listrik, nah ini maka ada potensial sepanjang garis E ds. DS-nya ini lintasannya. Nah, E-nya ini muatan listrik. Nah, kita integralkan dari titik I sampai F. I itu titik awal, F itu titik terakhir atau titik ujungnya itu. Nah, kalau ini kan dot product EDS, E dot DS, maka bisa kita jadikan dia itu kayak perkalian biasa tapi dikalikan cos. Itu kalau kita hanya nyari magnitudenya saja. Kemudian dari medan ini, karena medan listrik E-nya itu uniform pada medan uniform konstan, maka dia itu bisa jadi delta P atau perubahan tegangan, perubahan potensial listrik sama dengan negatif E kalikan delta X. Nah, jadi perumpamaannya itu seperti ini, arus, kemudian ada resistansi yaitu nilai hambatnya, kemudian ini cara membaca kita nilai hambat pada warna-warna yang ada di resistor. Nah, ini resistor ini jadi dia menghambat muatan listrik sehingga nanti kayak tersumbat istilahnya. Nah, kemudian ada komponen pasif dan kita memakai komponen aktif. Bedanya kalau komponen pasif tadi itu dia itu tidak pakai energi listrik, udah fungsinya jalan. Tapi kalau aktif dia itu harus dikasih listrik dulu baru ada fungsinya jalan. Contohnya IC dioda transistor. Dioda itu kalau nggak ada energi listrik dia nggak bisa mengarahkan suatu tegangan atau arus. Jadi arus DC AC jadi arus DC. Nah, kemudian metodologi
coming up next. Jadi ada alat dan bahan yaitu multimeter, power supply, resistor, dan kabel jumper dan breadboard. Kemudian nih skemanya seperti ini. Nah, jadi ada breadboard itu kan buat wadahnya nih, semua naruh semua komponen. Kemudian ada resistor untuk menghambat seperti dasar teori. Kemudian ada sumber tegangan. Nah, terus kita itu siapkan dulu alatnya, kemudian kita kalibrasiin. Setelah kita kalibrasiin, kita baca datanya itu pakai multimeter. Itu kita baca multimeternya itu di titik ABC. Nah, sesuai diagram. Kemudian nih ada hasil dan analisis. Nah, kemudian hasil dan analisis ini kita baca lagi, ternyata dia itu memakai rumusan awal untuk rangkaian seri, karena kan diagram tadi kan ini ternyata seri ya, resistornya sejajar, nggak ada cabang. Nah, ini karena nggak ada cabang dan mereka seri, kita tinggal pakai saja hukum tegangan Kirchhoff dan arus Kirchhoff untuk rangkaian seri. Nah, juga hukum Ohm. Nah, di sini ada VS sama dengan VAB dan plus VAC. Jadi harus mengukur tegangan di titik dari titik AB sampai AC atau BC ya harusnya di sini. Nah, itu jadi tinggal di plus-plusin aja. Ini VAB itu titik yang melewati antara resistor 1. Kalau yang BC itu resistor 2. Nah, kita masukin. Ternyata VS-nya itu sama dengan IR1 ditambah IR2. Ketika kita masukin nilainya, ternyata ketemu arusnya itu 0,02083 ampere. Kemudian ada tegangan resistor 1 dan 2. Nah, mencari tegangan untuk tegangan 1 itu hanya dengan konsep aljabar yang tadi kita masukkan persamaan sebelumnya, sehingga rumusnya menjadi V1 sama dengan R1 dibagi R1 plus R2 dikalikan VS. Nah, VS nya dimasukkan 3, R1 nya 98 dan R2 nya 46, maka hasilnya 2,041 volt. Nah, ini untuk cari V1. Nah, kemudian untuk analisis errornya, kita perhitungan dikurangi percobaan, nilai mutlaknya nih dibagi perhitungan kalikan 100%. Nah, contohnya ini di perhitungan 2,041 dikurangi 2 dari hasil percobaan dibagi perhitungan dikalikan 100%. Ternyata errornya itu adalah 0,02008%. Nah, setelah kita masukkan nih, nah ini ada data praktikum. Jadi di data praktikum ini ya, nah, ternyata sumber tegangan 3 volt dan 6 volt seperti ini. Kemudian nih daripada tegangan berdasarkan perhitungan di Excel itu hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita gunakan rumus algoritma yang tadi sehingga kita dapatkan error pada percobaan itu seperti ini. Nah, jadi dengan rumus yang sama di slide sebelumnya, di slide yang ini kita berusaha memasukkan tiap-tiap tegangan yang dari percobaan dengan dibandingkan dengan data dari perhitungan, maka sehingga kita dapatkan errornya seperti ini. Ini dalam persen semua errornya. Nah, ternyata errornya ini ada yang 1%, ada yang ini 3,373%, besar sekali ya. Ada yang 3,819%. Nah, jadi pada pembahasannya ini ada bagaimana kenapa sih kita belajar, ternyata kita bisa mendapatkan nilai tegangan pada setiap resistor dengan rumus tadi, dan error itu ternyata terjadi karena mungkin ada kesalahan dalam pengukuran, ketidaktelitian, dan juga faktor dari alat. Kemudian kesimpulannya, analisisnya ini dapat diterapkan pada analisis monode dan mesh. Kemudian kita dapat menentukan potensial pada tiap node referensi dengan menerapkan hukum Ohm dapat diperoleh arus. Kemudian ini kita bisa memakai simulasi sehingga nanti kita begitu pakai hukum Kirchhoff kita juga bisa banding-bandingin ini kok bisa hukum Kirchhoffnya seperti ini. Nah, kemudian ini daftar pustaka, ada 3 buku yang saya pakai, dan terima kasih saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Bapak Diki Anggoro yang telah memberikan ilmunya. Demikian dari saya, terima kasih.